Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatiz, para jamaah, para hujaj jamaah dan jamaah salat subuh di Masjid Miftaul Khair, marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan agar kita semua selalu diberikan keberkahan, penjagaan kesehatan dan kesuksesan bagi diri kita maupun keluarga kita, dan dijaga dari segala mara bahaya. Juga kita bacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru kita, teman-teman kita sesama jemaah di Masjid Miftaul Khair, dan terutama wabil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin, semoga mereka semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan segala amal kebaikannya dan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, para aulia wal mujahidin was salihin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, thumma inna ta'na fihim ta'nun ghairu mubashir bimuallimihim wa birabbihim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata buruk atau mencela para sahabat itu sama saja secara tidak langsung itu berarti mencela gurunya dan pembimbingnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna taswirahum bisurati alladziina yataqataluna 'ala dunya wa yansawna ad-dina, ya'ni anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yastati' ay yu'assira fihim. Karena menggambarkan mereka dengan gambaran seperti orang-orang yang saling berebut dunia dan melupakan agama, bermakna bahwa Nabi SAW tidak mampu mengajarkan mereka. Wal muallimul qawi yu'athiru fi talamidihi. Sementara guru yang kuat, yang sukses adalah yang berhasil menanamkan ajaran kepada murid-muridnya. Wa mahma qila an ba'di ashkhas min as-sahabah fa inna as-sahabah hum alladziina nasharu ad-din al-islamiyya wa fatahul futuhat. Jadi walaupun apapun yang kita dengar tentang sebagian sosok dari sahabat, maka harus diingat bahwa para sahabat itulah yang menyebarkan Islam dan membebaskan negeri-negeri, sehingga sampailah pembebasan itu pada masa mereka sampai ke Cina di arah timur dan sampai ke Eropa sana, ke barat, Muhit Atlasi, Atlantik, Laut Atlantik, ke barat, ke timur, ke barat, sampai mereka yang menyebarkan. Walaulahum la baqiyat syu'ubun katsirah fi zulumatil wasaniyah. Kalaulah bukan dengan perjuangan mereka, niscaya banyak negeri-negeri dan suku-suku, bangsa-bangsa berada dalam kegelapan animisme, penyembah berhala. Wa madza fa'ala alladziina yantaqidunahum. Nah, sekarang sebaliknya yang mengkritik para sahabat Nabi, apa prestasi mereka? Laqad adha'u dinahum wa a'radahum wa awtanahum wa anfasahum wa saru mataya lil kafiril musta'mir. Mereka telah menyia-nyiakan agama mereka,
martabat mereka, negeri mereka, diri mereka, sehingga mereka menjadi sasaran orang kafir yang menduduki wilayah-wilayah mereka. Wa hum yash'uruna aw la yash'urun, baik mereka merasa atau tidak merasa. Maka waqad ahsana al-marhum Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi indama jama'a qasas hayatihim allati tubayyinu fadaila a'malihim wa khadamatihim al-jalilah li hadha din fi kitabih Hayatus Sahabah. Maka sangat baik yang dilakukan oleh almarhum Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi yang menulis bukunya Hayatus Sahabah yang menceritakan keutamaan mereka. Liyakuna minhaja hayatil mu'minis shadiq, agar dijadikan panutan dalam berkehidupan bagi orang beriman yang benar-benar. Kemudian Thuman ilnal iqbala ala nafsi wa tahdibiha min al-akhlaqi dhamimah kal hasad wal hiqdi wal riya' wal ujub aula. Dan seharusnya kita lebih mementingkan memperbaiki diri kita dan akhlak kita yang buruk seperti hasad, kemudian dengki, riya' dan ujub, itu lebih utama daripada kita mendalami atau berbicara buruk tentang para sahabat Nabi. Lianna tathhira nafsi min al-akhlaqi dhamimah tatawaqqafu alaihi najat fil akhirah. Karena membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk itulah bekal kita untuk selamat di akhirat. Wal khawd fi a'radis sahabah qad yuqi'u fi adawatihim. Sementara kita membicarakan mencari-cari keburukan sahabat Nabi SAW, itu akan menimbulkan rasa permusuhan di dalam diri. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka berarti dia sudah mengumumkan perang, atau aku telah umumkan perang terhadapnya. Perang terhadapnya. Rawahul Bukhari. Wa idza lam yakun as-sahaba awliya lillah falaysa lillahi wali. Maka kalau bukan sahabat itu para wali-wali, maka tentu tidak ada wali lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari sikap terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa ba'dukum li ba'din fitnah. Allah telah jadikan kita ini cobaan bagi satu sama lain. Nah, kita ini jangan sampai jatuh dalam cobaan menyikapi sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti kalangan Syiah yang terjatuh ketika menyikapi mereka, ingin dikatakan cinta kepada Sayyidina Ali tapi jatuh dalam kebencian kepada sahabat Nabi. Nah, itu namanya jatuh dalam fitnah, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang paling adil, paling pas dalam menyikapi berbagai macam berita-berita tentang para sahabat Nabi, ya. Kemudian hukmu taqlidil a'immah, hukum dalam mengikuti para imam. Para imam apa itu? Imam-imam fikih, imam mazhab, ya. Imam dalam bertasawuf, imam dalam berakidah. Ada imam. Kita itu seperti yang dikatakan Al-Azhar itu dijadikan standar adalah dalam fikih kita mengikuti imam yang 4. Yaitu salah satu darinya, yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Dalam berakidah kita mengikuti imam yang 2, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bertasawuf, bersuluk, kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Itu yang sudah diakui sebagai panutan dalam beragama dengan benar. Yang lain banyak,
ya. Yang lain banyak juga, tapi yang terbukti kita ini nggak berlebihan, nggak kekurangan, nah itu mereka itu secara sejarah, dilihat dari sejarah. Wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habrin minhum kada hakal qaumu bilafzin yufhamu. Imam Malik dan imam-imam lainnya. Kenapa Imam Malik disebut sini? Karena yang mengarang mazhabnya mazhab Maliki. Kalau kita wa Syafi'iyun, kita sebut Imam Syafi'i. Ya, itu standarnya karena dia ini mazhabnya Imam Malik, maka imamnya disebut. Ya, kalau pengen Imam Syafi'i disebut, kita yang ngarang seharusnya, gitu kan? Maka wajib mengikuti tokoh-tokoh yang terkenal dari mereka. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kenapa? Karena beramal dengan syariat itu wajib bagi semua mukallaf. Allahu Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka sama sekali tidak demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka berhukum kepada Muhammad dalam perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidaklah kalian dikatakan beriman sampai keinginannya, hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku telah ajarkan. Kita tundukkan kepentingan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul, kita kalahin kepentingan kita, tunduk kepada apa yang diatur oleh Rasulullah SAW. Nah, hukum-hukum syariah itu mengandung penjelasan segala hal yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan seorang manusia. Maka setiap segala sesuatu yang kecil dan besar itu ada hukumnya. Nah, hukum-hukum itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijma'nya para mujtahidin dan qiyas. Dan juga dari sumber-sumber lain yang diperselisihkan. Jadi yang utama itu empat itu, ya. Nah, yang zaman-zaman sekarang ini yang buat ajaran baru, dia sering menyebutnya apa? Quran Sunnah, melupakan adanya ijma, melupakan adanya qiyas. Padahal itu qiyas dan ijma itu diakui dari zaman dahulu. Contohnya ijma itu apa? Ya, dibukukan Al-Quran itu diterima dengan apa? Ijma, kesepakatan. Nggak ada ayat khusus, perintah khusus supaya dikumpulkan Al-Quran, tidak ada. Itu semua adalah ijma, ya. Disepakati oleh para sahabat, oleh ulama-ulama, tidak ada yang membantah, maka jadinya Quran itu, ya, dibukukan itu sesuai ijma. Tetapi peletakannya dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, susunannya, ya. Tapi dilakukannya, dikumpulkannya menjadi satu kitab itu, ya, ijma, diterima secara ijma. Dan banyak hukum-hukum lainnya. Jadi ini ada landasannya 4 ini. Kemudian menguasai tafsir Al-Quran dan mengetahui sunnah yang sahih dan yang tidak sahih, serta mengetahui mana yang disepakati dari masalah dan juga cara-cara berkias, dan mengetahui kekuatan sumber-sumber hukum lainnya, itu bukanlah sesuatu yang gampang bagi bukan ahlinya. Kayak kita gini, susah, ya. Maka bagaimana? Nah, maka ahlinya itu tingkatannya berbeda-beda dalam memahaminya. Nah, dari para ahli atau ulama-ulama itu ada yang terkenal, yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah tentang keistimewaan mereka. Dan para ulama ridho terhadap
penjelasan mereka dan metode mereka. Yaitu siapa? Yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tuh, yang 4 itu yang diakui. Walaupun hunaka a'immah ghairuhum, ada juga imam-imam lainnya seperti As-Tsauri, Sufyan Al-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Imam Al-Auza'i dan lain-lain. Ada 85 mujtahid selain mereka yang 4 tadi. Ada 85. Tetapi mazhab-mazhab mereka tidak sampai ke kita dengan cara ilmiah. Yang diriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh imam mazhab yang 4. Walam tunaqqah kama nuqihat al-madahibul arba'ah. Tidak diteliti, ya, disusun dengan lengkap sebagaimana mazhab yang 4. Jadi ini fungsi dari murid-murid. Gurunya pinter, tapi muridnya nggak ada yang bisa meneruskan. Ya udah hilang. Ya. Banyak kiai-kiai pesantren-pesantren dari dulu ada yang masih terus, ada yang hilang. Ada guru-guru yang terkenal pinter, tapi nggak ada penerusnya. Banyak. Yang kalau baca kitab hafal, nggak pakai kitab dia hafal. Ada. Tapi yang terusin nggak ada. Maka sampai segitu. Gitu. Tapi ada yang terusin terus. Jadi ada dia ahli dalam ilmu, ahli juga dalam mendidik. Nah yang 4 ini ahli dalam mendidik. Dari awal sudah bikin kaderisasi. Maka dia meninggal, ada yang terusin. Maka Imam Syafi'i itu meninggal, murid-muridnya dia bilang, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Imam Rabi' katanya, Imam Rabi' kamu akan menjadi orang yang paling berjasa terhadap mazhab saya. Sudah dirancang, ya. Sudah dirancang. Kalau sekarang makanya apa? Wakaf, jaga sekolah jangan sampai ditinggal gitu. Itu nerusin maksudnya. Ya. Maka pakai wakaf. Kalau dulu sistemnya pakai ilmu saja. Ngajarnya di masjid, ya. Ilmu saja. Nah, di antara murid-muridnya ada Imam Muzani, Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Rabi dan lain. Imam Muzani, kamu akan menghadapi cobaan katanya. Ada yang nanti kamu akan dipenjara. Sudah dibaca oleh Imam Syafi'i itu, ya, di kasyafnya Imam Syafi'i sebelum meninggal. Jadi sudah lihat, Rabi kamu akan menjadi orang yang menyebarkan. Maka yang sampai ke kita itu adalah riwayat Imam Rabi', ya, Imam Ar-Rabi'. Jadi ada yang namanya Rabi', bukan Robbi, ya. Kalau Rabi' itu Tuhanku, tapi Ar-Rabi'. Nah, itu dari muridnya Imam Syafi'i, ya. Jangan baknya 2 kalau nulis Rabi'. Jangan Robbi, tapi Rabi', ya. Kalau Robbi jadi Tuhanku. Nah, jadi Rabi' aslinya maknanya adalah semi, bulan semi, musim semi, Rabi', ya. Nah, itu salah satu muridnya Imam Syafi'i yang paling utama. Ada Imam Al-Muzani dan lain-lain, ya. Maka wajib bagi yang bukan mujtahid untuk mengikuti salah satu mazhab yang 4 dan beramal dalam ibadahnya dan muamalatnya dan lain-lain dengan cara yang diajarkan oleh mereka. Sudah tuntas, ya, sudah tuntas oleh mereka, lengkap. Ini mengikuti perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Juga Allah berfirman, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah perkara-perkara itu dikembalikan kepada Rasul dan juga ulil amri minhum, yang betul-betul memang layak, memang dipercaya memahaminya, la'alimahu, maka akan diketahui hukumnya atau caranya, penjelasannya oleh mereka-mereka yang mampu menyimpulkan dari perkara tersebut. Nah, jadi ahlul istimbat atau orang-orang yang dipercaya mampu menyimpulkan hukum
itu adalah referensi kita setelah Rasulullah SAW, pegangan kita. Bahkan setiap ilmu itu pasti ada ahlinya yang mendalami hal itu. Jadi orang-orang yang bukan ahlinya bertanya kepada ahlinya. Sementara imam bagi kaum muslimin dalam perkara ilmu tauhid adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf ada Imam Abul Qasim Junaid bin Muhammad. Dan tasawuf seperti yang dikatakan oleh Imam Sya'rani adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan dengan ilmu. Nah, para sufi-sufi itu adalah ulama tarbiyah dalam Islam yang ngajarin, ya, praktek sehari-hari bagaimana yang sebenarnya. Yu'allimuna nasa bitariqatin amaliyah, mengajarin manusia dengan secara langsung bagaimana mengerjakan ilmu-ilmu syariah dan bagaimana menyembah Allah dengan cara seakan-akan melihat Allah. Kemudian bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak yang tercela. Pegangan mereka semua adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan akhlak salaf soleh. Dan yang dikatakan sebagai bagian tasawuf yang bertentangan dengan syariat, maka itu bukanlah bagian dari tasawuf, juga bagian dari Islam. Jadi banyak yang campur aduk. Ketika disebut tasawuf, ingatnya atau katanya yang ngaku-ngaku tubuhnya bersatu dengan Tuhan, atau yang macam-macam yang aneh-aneh. Ya jelas saja itu yang menyimpang, kita tidak akui itu. Yang tasawuf yang asli adalah yang mengajarkan bagaimana menyembah Allah, yaitu seperti seakan-akan kita sedang melihatnya, sebagai hadis Jibril yang pernah kita bacakan sebelumnya, yaitu al-ihsan, menyembah Allah seakan-akan sambil atau merasa melihat Allah. Kalau nggak merasa melihat Allah, maka sedang dilihat, merasa sedang dilihat Allah. Nah kalau begitu enggak, ini enggak begitu enggak, belum. Berarti harus dipelajari bagaimana caranya. Nah itu Rasulullah yang memerintahkan. Berarti belum sampai ihsan. Itu yang dicari. Bukannya belajar berbangga-bangga, setelah belajar dengan saya maka tahu mana yang syirik, mana yang kufur. Nah tahu syirik dan kufur apa? Tahu orang-orang yang syirik. Wah. Jadi setelah belajar, setelah ngaji, maka pandai mensyirik-syirikan orang. Nah itu bukan tujuan berilmu, itu mah tujuan perang, tujuan provokator, ya. Tujuan berilmu itu membersihkan diri sendiri. Tidak ada di dalam hadis Jibril itu supaya setelah belajar itu suruh memerangi teman-temannya yang dituduh syirik. Nggak ada. Ada juga mengajak orang dari luar Islam ke dalam Islam, bukan menilai orang di dalam Islam dia yang jadi gurunya, dia yang jadi tukang konten, tukang nilai, yang ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, ini bukan tujuan beragama itu, ya. Itu jadinya provokator, teroris, tukang meneror orang. Dia yang jadi standar buat nilai-nilai orang. Matanya ngelihat orang, seharusnya matanya ngelihat dirinya. Dites, dicek, selalu koreksi. Apakah dia beribadah sudah benar-benar seperti melihat Allah? Harus jujur. Kalau belum, apakah berasa sedang dilihat Allah? Harus jujur. Kalau nggak berasa juga, nah bahaya itu. Karena itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah yang sering diulang, selalu diulang-ulang, kita perintahnya adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Semua suruh minta itu. Karena jalan yang lurus itu yang menjadi pencarian kita, bukan kemampuan menilai orang. Semuanya harus mencari jalan lurus. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai disimpangkan. Sibuk mengoreksi diri sendiri, bukan menjadi penilai orang lain. Kalau sibuknya menilai orang lain, merasa dirinya sudah selesai,
Nah, itulah berarti pangkal dari penyimpangan, ya, penyimpangan. Karena itu ulama di Al-Azhar, ya, berperilaku agama seperti itu kata mereka sama saja dengan teroris, ya. Selama ini teroris kita kenal dengan senjata, tapi yang lebih berbahaya, teroris itu selalu nyalain orang. Kenapa? Kita jadi ibadah jadi susah. Pakaian kita dinilai, barisan kita dinilai, itu dinilai, terus disalahin terus, ya. Ini syirik, ini bidah, ini kufur, ini salah terus, ya. Nyalahin terus, ya. Jadi orang Islam jadinya hidupnya jadi terganggu. Nah, yang teror, tukang teror, ya. Wa min a'immatil muslimin fil hadis, di antara karangan imam-imam kaum muslimin dalam hadis adalah Bukhari wa Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dan ulama-ulama hadis lainnya. Faqulul ulum al-islamiyah la budda min ar-ruju' ila al-a'immah al-mukhtassina fiha. Maka setiap ilmu-ilmu Islam itu harus dirujuk kepada imam. Nah, kalau kita apa saja nggak ada imamnya bahaya. Nah, kamu ngomong hukum ini siapa imam? Ya saya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini tanda-tanda. Al-Quran dan Sunnah bukan disimpulkan oleh sembarang orang, harus ada ahlinya. Kita aja hukum itu harus nanya apa? Ahli hukum, advokat. Nggak bisa kita sendiri, pemerintah kita tuntut misalnya begini. Kata siapa? Menurut pemahaman saya. Enggak, harus ada advokatnya, ahli hukumnya. Siapa? Kalau ada tersangka pasti bawa apa? Mana pembelanya? Mana ahli advokatnya? Gitu. Kenapa? Dia yang dikasih kepercayaan bicara tentang hukum. Kalau kita misalnya, saya hafal semua hukum tuh, nggak perlu advokat. Nah, diketawain sama penegak hukum, karena ada masing-masing ada ahlinya. Kita ngomong bangunan, ditanya tukangnya mana, arsiteknya mana? Saya bisa untuk mengarang-arang gitu. Ya, diketawain tuh. Ada ukurannya. Ini segini, ini segini, ini segini, ya. Nggak sembarangan berasa bisa langsung kita kerjain, nggak bisa. Harus ada ahlinya, ya. Maka ilmu-ilmu mereka itu telah ditransfer, telah dibersihkan, kemudian diajarkan kepada kita. Jadi ilmunya betul-betul, kalau dikata mazhab Syafi'i, ini betul sesuai penjelasan Imam Syafi'i. Maka anak-anak baru yang sekarang sibuk mencari perbedaan antara umat pengikut Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Nggak ada kerjaan, ya. Yang tahu itu ahlinya, bukan mereka. Pengen nunjukin bisa begitu ngarangnya, ya, penyimpangan pengikut Syafi'i terhadap mazhab Syafi'i. Gitu, ya. Untuk apa? Untuk tujuannya mengkritik, mencela-cela. Kita zikir, tidak sesuai mazhab Syafi'i. Kita begini, tidak sesuai mazhab Syafi'i. Kita begini, ya. Otaknya otak teroris, ya. Selalu mencari celah untuk mencela terus. Tujuannya apa? Bukan ahli mazhab Syafi'i, bukan apa, tapi ngarang begitu. Nggak jelas, ya, nggak jelas. Ini salah ngajarin, salah yang ngajarkan. Jadi harus sesuai dengan apa? Dengan mazhabnya masing-masing, ya. Sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan gurunya. Itu yang harus diajarin kepada murid-murid. Sehingga apa? Islam itu terus hidup dan mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Sedangkan orang-orang yang terjun ke ilmu-ilmu itu dengan ngaku bahwa mereka sudah ahli atau ngaku ijtihad dan cukup dengan Quran dan Sunnah, maka dia telah melakukan kesalahan besar. Bukankah Al-Quran dan Sunnah sampainya ke kita itu melalui para imam-imam itu dan murid-murid mereka dan guru-guru mereka? Sampainya ke kita itu dari mereka. Hadis sahih dhaif itu mereka yang ngajarkan. Bukan sekarang merasa imam-imam nggak tahu yang sahih, baru sekarang tahu yang sahih dan mana yang dhaif, maka dikumpulkan semua, ini sahih, ini dhaif. Ngaco, ya. Dhaif aja masih bisa. Nah, sekarang gara-gara digituin maka yang dhaif seakan-akan nggak boleh. Nah, keliru. Dhaif itu buat memperkuat atau menjelaskan yang sahih, melengkapi. Itu seharusnya. Selama
bukan perkara-perkara utama. Ya, selama ada yang lebih kuat, jadi pelengkap, ya pelengkap, atau digunakan untuk kebaikan-kebaikan, amal apa namanya al fadhail a'mal, ya. Boleh digunakan. Tapi sekarang yang doib seakan-akan nggak boleh, terlarang. Ini keliru ilmunya nih ya. Gara-gara dia belajar sendiri, otodidak ya, otodidak. Nah, itu yang keliru. Ini harus diluruskan lagi. Baik, waktunya sudah selesai, mari kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawa'iha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nur absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina futuhal 'arifin wa wafiqna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.